Aku akan sebut nama-namanya. Tunggu dulu ya. Aku akan sebut. Kalian siap-siap nih ya. Yang membiayai Isazega bakal aku sebut. Yang suka ngasih uang jajan aku sebut. Kalau Yoke lebih parah. Disuruh sama orang-orang itu memfitnah aku. Disuruh, nanti aku bakal sebut nama-namanya. Nggak ada tadi yang aling-aling, siap-siap kalian. Karena nggak fair buat Yoke. Yoke begitu ditahan, nggak ada tuh mereka-mereka yang nyuruh-nyuruh Yoke owner ini hilang semua. Kayaknya nggak fair kalau aku nggak menyebutkan namanya, biar kalian netizen aku mengadili dia. Mengadili itu orang-orang yang nyuruh Yoke memfitnah aku. Kalian adili. Ya. Kalian adili. Pokoknya siap-siap nih Leonardo, siap-siap ya junjungan lo ya, kena bacot netizen gue. Lu siap-siap Leonardo ya. Sebelum lo gua blokir, gua ludahin dulu. Tuh, siap-siap lo junjungan lo. Nah, siap. Pasti itu. Bener-bener ya. Siapa sih yang jahat? Iya, buzzer soalnya ketar-ketir. Buzzer ketar-ketir nih, buzzer-buzzer donaturnya Isazega bersatu nih. Bersatu ngebuzzerin aku. Semakin lu orang buzzer gue, semakin gue sebut namanya. Iya kan? Bersatulah kalian yang tadi aku udah sebut sepil namanya. Siapa-siapa yang membiayai Isa, bukan membiayai. Siapa-siapa yang ngasih uang jajan Isa, begitu Isa dalam masalah boro-boro nelpon jenguk aja enggak. Ditunggu tanggal mainnya. Siap pantengin story. Kalian pantengin aja story. Aku lagi fokus dulu ke si Bopeng Dajjal. Karena kalau aku sebut nanti keenakan si Bopeng. Keenakan si Bopeng nggak kebahas ya, nanti dulu. Sekarang si Bopeng katanya pemegang pintu neraka. Suruh dia buka duluan, suruh dia masuk duluan. Nanti dulu, aku nggak mau mengganggu konsentrasi masyarakat untuk fokus kepada si Dajjal Bopeng. Iya, katanya dia pegang kunci neraka, kok kunci surga. Kalau kunci surga mah bagus. Maksudnya nggak nyumpahin orang, kan dia nyumpahin orang. Iya, dia ini pemegang kunci neraka si Suneo katanya. Mending lu buka dulu itu pintu kunci neraka, lu masuk duluan. Kan udah di tangan lu kuncinya. Ngapain lu ngebukain orang? Lu aja dulu bukain buat diri lu sendiri. Emang lu pantas di sana. Tentara Allah, iya. Dia tuh ada otak gak sih? Masa iya Allah butuh tentara, guys, yang enggan aja. Dia merasa dia itu orang ngerti agama, tapi kayak orang kafir. Paham gak lu? Bener, mana ada orang berani ngomong tentara Allah apa pemegang kunci neraka? Ih, amit-amit. Iya, fokus tuh sama Samirun. Fokus ya, aku nggak mau kalau aku sekarang nge-upload siapa yang nyuruh Yoke. Kalau tadi yang kasih uang jajan Isa kan aku udah sepil inisialnya. Biar kalian netizen yang menebak sendiri, tapi aku izin dulu. Hari Selasa aku besuk Isa karena memang aku janji mau besuk dia. Nanti aku juga ngomong sama dia apakah diizinkan untuk menyebut-nyebut namanya. Kalau enggak kan itu haknya dia ya. Tadi udah disebutin inisialnya. Tapi siapa tadi yang ngedenger inisial aku sebutin, coba ketik di bawah inisialnya apa aja. Oke, aku ulang ya. Aku ulang inisialnya ya. D. Suaminya si M. Terus S. Terus R. Terus siapa inisial nama dia ya? Namanya banyak sih itu. Ya pokoknya itu. Sama yang lagi kurus sekarang. Nah itu. Tebak-tebak manggis. Ada tuh manggis di depan aku. FS, kalau Fitri Sambuteru itu justru yang mendampingi dia, yang nggak tahu apa-apa malah nolongin dia, makanya dia nangis.
Dia nangis, dia ngomong tuh sama Sandi waktu besuk kok di tahanan bahwa selama ini orang-orang yang ngasih dia uang jajan itu hilang, yang ada cuma kasih Tri doang. Eh, aku aku merasa mungkin belum ya, mungkin Sandi baru sepil satu orang yang ngasih uang jajan, sebetulnya banyak yang ngasih uang jajan yang mudah-mudahan nanti di-spill juga sama dia gitu. Tujuannya apa kan kita nggak tahu kan. Sama lah kayak Jumat Berkah gitu, kayak yang ada tuh berita kan Jumat Berkah. Nah ini sama juga seperti itu, tapi memang secara spesifik nyuruh ngebully sih mungkin enggak, tapi pada saat dia lagi onar tiba-tiba beramai-ramai mengasih uang jajan, apa namanya kalau bukan bentuk support kan gitu kan ya. Nah tapi begitu dia udah ditahan, yang pada ngasih uang jajan hilang, boro-boro mau besuk, nelfon juga enggak, nanya kabar juga enggak gitu, emang pada berdebah gitu. Sama sama Yoke, Yoke juga begitu, disuruh-suruh udah tenang, si Nepos mah bukan siapa-siapa, dia gitu, si paling berkuasa tuh, apalagi yang satu tuh perempuan, si paling oke banget, seolah-olah dia siapa, giliran Yoke ditahan ngilang lu. Reza Gladys paling tidak pernah tahu urusan apa-apa yang kalian framing-framing. Tanya kan direkam tuh sama Sandi, ada nggak nama Reza Gladys? Nggak ada, ya. Memang nggak ada, dia mah nggak tahu, dia mah korban fitnah kalian doang, netizen, ya. Dia mah korban fitnah kalian doang, kasihan. Makanya aku nggak salah pilih orang untuk aku bela, karena banyak kezoliman yang dia rasakan. Sama lagi makan rujak, enak kan? Tapi aku nggak tahu ya, aku tuh lebih senang makan rujak itu malam hari. Kalau siang hari panas-panas itu tambah udah panas kepedesan gitu. Kalau malam hari itu enak. Insya Allah sun. Insya Allah Mami Isa sun ya keluar ya. Aku lagi perjuangin PK, mudah-mudahan PK-nya ada keringanan hukuman. Doain ya. Nah, aku minta doanya untuk teman-teman yang nonton live aku di sini agar Isa Azega, walaupun dia sudah dihukum, dia ikhlas dengan hukumannya, tetapi menurut aku kehukumannya itu tidak sesuai karena yang dia lakukan hanya pencemaran nama baik, tidak ada pemerasan. Tapi vonisnya adalah pemerasan. Tapi apapun itu, Isa Zega udah ikhlas, tapi semoga majelis hakim yang menangani PK-nya Isa Zega ini membaca perjalanan persidangan dan fakta persidangan, mudah-mudahan bisa meringankan hukumannya nanti di PK. Gitu ya teman-teman ya. Thank you Lucy. Tapi jangan ditiru yang gak benernya ya. Aku bukan manusia sempurna juga, pasti banyak salahnya. Kalungnya bagus.
kurus sekali cekung matanya. Nah itulah orangnya. Kalau orang gemuk dibilang kamu gendut, kalau orang kurus kamu kurus, jangan pedulikan. Apa yang membuat kamu happy, penampilan kamu, entah itu gemuk, entah itu kurus, nggak usah pedulikan. Yang penting kamu happy. Aku sekarang happy dengan berat badanku. Satu, aku bisa pakai baju-bajuku yang zaman aku, sekarang aku, per hari ini aku udah 56 kilo. Jadi celana-celana aku yang lama, baju-baju aku yang lama, muat lagi. Jadi kalian nggak usah pedulikan kalau kalian seperti aku nih. Waktu aku gemuk, waktu aku pernah sampai 64 kilo, dibilang, ih gendut. Gak peduli juga aku. Nah sekarang karena aku pengen nurunin berat badan, aku nggak mau ngegedein ukuran baju aku. Jadi aku nggak mau beli baju lagi. Akhirnya badan yang aku kurusin biar baju-baju aku kepake gitu. Yang penting sehat ya, betul. Asem. Tip kurus aku itu sekarang lagi happening di dunia itu peptide. Kalau kalian nggak tahu apa peptide, kalian Google. Peptide itu macam-macam, ada yang buat kulit, ada yang buat kesehatan, ada yang buat nurunin berat badan. Jadi aku sama teman-teman itu lagi senang banget peptide, tapi memang belum ada BPOM. Jadi jangan ikut-ikutan, buat yang tahu-tahu aja dan buat yang bisa beli karena mahal ya. Karena mahal, peptide yang benar itu mahal, kecuali peptidean. Tapi aku udah cukup. Aku udah pada tahap yang memang badan aku inginkan. Per hari ini 56 kilo sudah cukup. Tinggal aku jaga makan aku. Biar nggak 64 kilo. Biar ukuran celana aku nggak 30 lagi. Sekarang ukuran celana aku udah 27 lagi. Temanku pakai peptide sebulan turun 5 kilo. Nah, berarti ini si Dimas ini orang pinter. Ya, orang ngerti tentang sekarang itu nurunin berat badan itu. Tapi peptide itu sukanya aku, dia harus wajib olahraga. Jadi harus olahraga. Nggak boleh nggak olahraga. Ya kasih tahu sama teman-temannya yang pada peptidean tuh harus olahraga. Ya biar tulangnya kuat. Karena kita nggak tahu nanti resiko kedepannya apa. Kalau Ozempic kan udah ketahuan tuh apa namanya, katanya bikin tulang kropos kan. Nah ini yang peptide kayak Reta dan lain-lain, ini belum tahu resikonya apa. Tapi buat aku sama aja lah, kalian kita aja tiap hari makan mecin guys, ya kan? Harus makan. Mau makan nasi kek, mau makan nih kayak tadi aku makan jajanan pasar nih habis banyak. Makan enak. Gak usah nahan makan sampai lapar, sampai bego gitu ya. Itu menurut aku dunia ini penemuan peptide ini kemajuan teknologi. Jadi nggak usah capek-capek nahan lapar sampai kita ke dehidrasi gitu ya. Terus aku juga lagi senang ukur apa tidur aku berapa lama, step aku berapa langkah. Sekarang itu lebih ke kesehatan sih. Belinya di mana? Aku sih nitip temen aku dari luar negeri. Mereka bawa sendiri. Terus karena aku punya klinik, jadi aku di apa namanya diracik sendiri gitu. Kayaknya udah banyak yang jualan sih, tapi itu kan nggak BPOM ya, resiko ditanggung sendiri ya. Ultra mata lu yang ada beleknya, belek mata lu gede banget. Bisa ngeliat hidung gua ada upilnya, nggak ada upilnya. Mata lu yang ada beleknya, coba lu ngaca deh.
Siapa tahu belekku tuh segede ini nih. Oke, tadi kita lagi cerita apa? Setelah sholat maghrib. Aku udah 2 mangkok nih guys makan rujak ini. Aduh deh. Iya makan asinan. Jadi gitu ya. Jadi kalau kalian itu kalau nggak pernah kalau nggak salah eh kita juga pernah ngeliat waktu itu Selena Gomez bilang ya kalau orang bilang kamu kegendutan, kamu kekurusan, nenek, kan nggak usah diperduliin guys. Mau gemuk itu mahal karena harus beli banyak makanan. Mau kurus juga mahal karena harus beli peptide. Jadi be happy aja apapun pilihan hidup kamu. Apapun pilihan hidup kamu lakukan. Sayang, hai, Naira. Nah, aku pakai earphone. Naira. Kamu jam berapa ke airport nganterin temenmu? Nganterin temen? Oh. Grab aja gak sih? Ya suruh grab aja ya, nggak ada supir. Hah? Itu awas jeruk keinjek. Ambil kanan. Kanan. Oh. Rambutnya bagus, Insya Allah, makasih ya. Ini udah kepanjangan sih, cuman aku nggak ada waktu gunting rambut. Ntar kalau ada waktu. Kak dulu pas kecil cita-citanya apa? Cita-citanya jadi pengusaha. Ya tercapai, alhamdulillah. Makanya kalian itu jadi anak-anak remaja ya kalian ngomong aja mau jadi apa, siapa tahu kan kata peribahasa ada malaikat lewat dicatat ya. Kalau aku sih dari kecil aku nggak mau jadi pejabat, aku nggak mau jadi pegawai. Pokoknya aku mau jadi pengusaha. Aku pengen punya pegawai, alhamdulillah tercapai. Tangan balik ya. Sudah. Where are you going? Ke piano. Mau aku. Ya, kamu makan sih kayak anak kecil Naira. Nanti jatuh. Pakai kaos kaki di rumah perosotan. Udah kayak Renzo kamu. Tutup sayang. Nanti malam tidur sama mami lagi ya. Hah? Tidur sama mami lagi. Ya, ini kan nonton film. Ya, kita nonton. Sama film semalam udah selesai. Abis, kami ngomong. Ya, kita nonton film lain. Tapi kalau ada anak aku di sini, aku biasakan tidur sama dia. Kak paling suka buah apa? Manggis. Aku paling suka manggis. Renzo pertandingan surfing, dia juara 3 lawan bapak-bapak. Aku liatin ya, karena di sana anak-anak seumuran Renzo itu udah jago-jago, jadi kelasnya itu udah beda. Tiba-tiba dia lawan bapak-bapak, guys. Aku liatin nih, tadi kirimin video.
Tuh, kalian lihat. Lawannya Renzo bapak-bapak tuh. Anak aku yang di belakang. Tuh, lawannya bapak-bapak guys. Ini juara 3. Tuh bapak-bapak kan ya. Oke, ini ada lagi nih. Anak aku perlombaan, keren dia. Tuh, ini di Pangandaran, di Batu Karas. Tuh, keren kan? Tuh, udah jauh dia. Lawannya bapak-bapak, orang-orang tua lawannya. Udah lagi nih. Oke, aku liatin lagi ya. Padahal nyomoknya gede banget. Maksud aku kan Renzo baru ya, baru baru tekuni surfing ini beberapa bulan terakhir, tapi dia udah seberani ini. Emang anaknya berani. Oh, oh, ayo lo, keren kan? Ya itulah anak aku, anak laki-laki yang diajarin jadi main kayak laki-laki ya. Keren ya memang, keren dia. Dia itu kalau udah sukanya apa dia tekunin banget. Dia konsisten anaknya. Jadi untuk teman-teman yang punya anak laki-laki nih ya dibiasain untuk main-main alam gitu, ke alam. Terus ya diajarin jadi laki-laki, jangan diajarinnya seneng yang melo-melo gitu, kayak senang hobinya itu yang girly gitu ya. Aku nggak suka Renzo lihat-lihat yang misalnya ngefans sama boy band misalnya gitu. Nggak boleh. Dia harus dia harus ya, dia laki-laki ya, senangnya nonton orang main bola, nonton orang balapan motor yang gitu-gitu. Kalau dia nonton boy band gitu aku pindahin channel. Ntar ada waktunya. Jojo sudah ngebolang sejak toddler. Iya, dia ada channelnya tuh Renzo Petualang. Aku sengaja bikin itu biar jadi kenang-kenangan dia nanti. Siapa yang mau naik sama aku? Coba kita lihat. Peptide itu apa? Ya, kamu Google aja peptide itu apa. Coba jelasin. Yang tadi udah ngerti peptide itu ada MOTSI. MOTSI itu untuk metabolisme badan kita dibenerin. Bener, bener apaan bener. Terus ada buat kulit, GHCU, terus ada Reta buat ngurusin. Pokoknya peptide itu banyak banget. Peptide. Kamu Google aja apa itu peptide ya. Juragan Toyib 88. Lo pikir dia siapa? Lo pikir dia siapa? Baca. Sebelum dia melontarkan bom udah gua granat duluan. Paham lu? Kalau dia bikin onar lagi. Udah sok iye banget lu, udah terpuruk. Udah bilang, udah si Yoke juga kan udah bilang, akuilah kalau kita ini kalah. Si paling wah, emang iya wah, lu mau apa? Nggak suka lu. Kayak kita udah mulai sampah di sini. 0 follower. Kita blok aja. Kita melanjutkan pembicaraan kita tadi. Kasihan aku sama Yoke, guys. Ternyata dia seberani itu tuh. Banyak banget yang ngajarin dia untuk memfitnah aku, untuk nyerang aku dengan hal-hal yang gak bener. Terus yang nyuruh itu, ya makanya Allah itu kasih ujian seberat itu sekarang karena jahatnya tuh wow. Amit.
Tuh, nih dia mulai ngirimin ke aku video-video. Terus tapi kan dia bilang jangan diposting kak, buat kakak aja ya. Aku kalau udah dilarang untuk posting ya aku nggak akan posting karena aku mengerti gitu. Aku juga nggak mau Yoke tuh punya masalah baru. Tapi